Ada Dr. Suci Indriani, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kedokteran vaskular dan kardiologi intervensi. Betul ya dok ya? Oke, ya halo Dr. Dina, halo Sobat Halo. Mandaya semuanya. Kita membahas hari ini tentang deep vein thrombosis ya dok ya, Oke. atau sumbatan pembuluh darah, bener ya? Ya, Sumbatan betul. pembuluh darah vena, Vena, lebih tepatnya. oke. Sebenarnya sumbatannya itu apa? Maksudnya kayak tersumbatnya karena apakah batu di situ yang nyumbat? Oh my gosh, oke. Batu ginjal apakah, ya. iya, apakah di situ lemak mungkin gitu, atau apa yang menyumbat di situ betul apa dan kenapa bisa terbentuk sumbatan itu gitu dok? Jadi di VT bahasa Indonesia intinya ada trombosis vena dalam. Jadi adanya bekuan darah tapi di pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena sekali lagi adalah pembuluh darah yang ngebawa darah balik. Jadi darah balik nih ceritanya. Darah balik dari kaki dan organ-organ lain balik lagi ke jantung. Jadi arahnya ke atas sebenarnya. Tapi biasanya dia bisa lepas. Nah, itulah dia menyebabkan terjadinya kejadian fatal lagi namanya emboli paru. Kenapa dia bisa membahayakan ya? Karena kalau tidak dideteksi, apalagi kalau pembuluh darah yang utamanya kesumbat karena DVT-nya dari kaki pindah ke pembuluh darah ke paru. Jadi pembuluh darah ke paru bisa dibayangkan, jadi tiba-tiba pembuluh darah ke paru stop. Udah, kalau pasien-pasien yang bekuan darahnya banyak, melibatkan pembuluh darah cabang-cabang yang besar, atau pembuluh darah paru yang utama. Yang kedua adalah pasien yang memang ada gangguan hemodinamik yang tadi. Nah, caranya gimana ya? Caranya intinya kita lakukan aksesnya dari pembuluh darah paha, kemudian kita masuk ke pembuluh darah paru. Nanti dari pembuluh darah paru itu disedot. Nah, jadi ada alatnya itu dia seperti kateter yang besar, tapi dia bahkan dia punya AI sendiri. Jadi dia bisa nyedot tuh. Dia nyedot bekuan-bekuan darah tersebut. Jadi sedot bekuan darahnya. Akhirnya yang mampet-mampet tadi bisa kesedot. Tapi sebetulnya bentuk kaki bengkak karena DVT itu emang beda dok sama kaki bengkak karena hal yang lain gitu. Misalnya kayak karena kesleo misalnya atau apa gitu. Ya kalau kesleo kan lebih karena biasanya kesleo itu kan di sendi ya. Jadi dia mungkin bengkaknya localized di sendi tertentu yang mengalami cedera sebelumnya. Jadi ada riwayat cedera. Nah, kalau DVT itu biasanya ya bisa juga sih. Jadi pasien juga ada riwayat cedera atau riwayat operasi. Yang misalnya operasi dan tadi misalnya hip, panggul, lutut, ankle. Nah, itu kalau tiba-tiba habis operasi itu berarti kan ada insult tertentu, stimulasi tertentu, tiba-tiba kakinya bengkak. Nah, itu yang harus diperiksa gitu. Dan bentuk bengkaknya juga berbeda biasanya. Bengkak yang model mana sih yang harus itu? Yang pertama ya memang bengkak yang sudah ada riwayat sebelumnya. Ada juga pasien yang memang ada DVT sebelumnya nih, misalnya pas zaman COVID pernah nih DVT, sekarang bengkak lagi. Nah, itu udah nggak boleh pijit-pijit ya. Terus yang kedua, pasien yang memang habis menjalani operasi besar. Yang tadi operasi besar tuh artinya operasi yang menyebabkan dia imobilisasi sebenarnya. Nah, kemudian ketiga ada pasien dengan riwayat keluarga. Jadi kalau ada riwayat keluarga kita ada masalah DVT, ya takutnya juga ke kitanya in the end mungkin bisa kena juga. Jadi memang ada faktor-faktor genetik juga. Yang pasien yang memang tadi imobilisasi lama nih, long fight, nggak gerak-gerak, nah itu juga bisa menjadi faktor risiko. Atau pasien yang memang ada autoimun, itu juga kan makin banyak ya autoimun belakangan. Yang terakhir adalah pasien dengan cancer. Ya, pasien cancer juga banyak kan belakangan. Jadi cancer itu sendiri kan jahat. Salah satunya juga terhadap darah sendiri, dia menyebabkan darahnya juga gampang beku. Jadi orang-orang cancer kalau kakinya bengkak nggak usah pakai pikir-pikir dibawa ke tukang pijit. Jadi harus diperiksa karena high likely mungkin jangan-jangan itu karena DVT. Halo Sobat Mandaya, balik lagi di Live Health Podcast bersama saya Nina. Dan hari ini kita udah kedatangan lagi nih dokter cantik yang sudah selalu semangat kalau datang ke podcast kita hari ini gitu ya. Ada Dr. Suci Indriani, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kedokteran vaskular dan kardiologi intervensi. Betul ya dok ya? Oke, ya halo Dr. Dina, halo Sobat Mandaya semuanya. Jadi kalau sebelumnya nih kita udah ngobrol gitu kan panjang lebar gitu ya tentang varises gitu kan. Kita membahas hari ini tentang deep vein thrombosis ya dok ya, atau
sumbatan pembuluh darah, bener ya? Ya, Sumbatan betul. pembuluh darah vena, Vena, lebih tepatnya. oke. Sebenarnya sumbatannya itu apa? Maksudnya kayak tersumbatnya karena apakah batu di situ yang nyumbat? Oh my gosh, oke. Batu ginjal apakah, ya. iya, apakah di situ lemak mungkin gitu, atau apa yang menyumbat di situ betul apa, dan kenapa bisa terbentuk sumbatan itu gitu, Dok? Oke, baiklah Dokter Ina, terima kasih. Jadi kita bahas tentang masalah vena lagi. Memang nggak akan selesai-selesai nih. Ini baru satu pembuluh darah aja, tentang pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik juga banyak kelainannya. Kemarin kita sudah bahas masalah varises, itu pembuluh darah klep di pembuluh darah venanya itu bocor, nggak ketemu. Nah, sedangkan sekarang kita akan ngebahas trombosis vena dalam atau DVT. Makin sering tuh, makin waktu zaman COVID tuh kayaknya tuh mengemuka banget nih penyakitnya. Ya mungkin ya karena COVID juga menyebabkan salah satu gangguan pembekuan darah gampang ngebeku. Jadi sering pasien malah jadi COVID loh, kakinya bengkak. Dan dilihat-lihat, oh ternyata ada yang mampet nih, yang kita sebut sebagai DVT. DVT itu apa sih? Jadi DVT bahasa Indonesia intinya ada trombosis vena dalam. Jadi adanya bekuan darah tapi di pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena sekali lagi adalah pembuluh darah yang ngebawa darah balik. Jadi darah balik nih ceritanya. Darah balik dari kaki dan organ-organ lain balik lagi ke jantung. Jadi arahnya ke atas sebenarnya. Nah, bekuannya kenapa bisa terjadi? Secara teori sih ada 3 sih penyebabnya. Yang pertama, adanya gangguan di dinding pembuluh darah tersebut. Misalnya kalau gangguan itu biasanya karena ada cedera atau injury. Misalnya pasien yang menjalani kateter, pasang vena dalam atau pasang akses untuk pasien-pasien cuci darah gitu ya, CDL gitu ya. Nah, itu kan pasti ada cedera dong, nama juga ditusuk ya di pembuluh darah tersebut. Kemudian dari sisi pembuluh dari darahnya sendiri. Ya, darahnya sendiri itu bisa ada gangguan, misalnya waktu zaman COVID. Jadi darahnya gampang ngebeku. Jadi artinya darahnya seperti hiperviskositas. Jadi darahnya itu gampang ngebeku lah. Jadi ada lagi pasien yang memang ada bakat dari misalnya gangguan, ada gangguan pembekuan darah, itu banyak banget tuh faktor-faktor gangguan koagulasi darah yang kalau ada yang kurang aja atau defisiensi, nah itu bisa mengalami gangguan gitu. Misalnya faktor yang membuat darah kita, kalau ada bekuan darah nanti tubuh kita secara alami akan menghancurkan, tapi kalau dia defisiensi atau kurang faktor tersebut, nah itu bisa bikin darahnya jadi kental gitu dalam tanda kutip, jadi gampang terjadi bekuan darah. Yang ketiga adalah kalau stasis. Stasis itu artinya darahnya itu nggak lancar, lambat gitu, gerakannya lambat, movementnya tuh lambat. Ya penyebabnya salah satunya karena imobilisasi lama. Misalkan nih contohnya kayak pasien-pasien yang menjalani operasi besar seperti operasi total hip replacement, total knee, itu kan mereka harus bedridden, tidak boleh banyak bergerak tentu saja. Jadi ya darahnya jadi stasis, kurang lancar. Apalagi kalau ditambah faktor-faktor yang lain jadi gampang ngebeku lah. Itu sih darahnya jadi menyumbat di pembuluh darah kakinya. Nah inilah yang kalau didiamkan atau kita tidak sadar malah makin lama makin berat, nah ini yang bisa berakibat fatal. Gitu. Tadi dokter kan ada mention gitu ya, ada berkaitan sama kurang gerak atau mungkin nggak bisa gerak karena faktor-faktor tertentu atau imobilisasi. Berarti ini juga ada kaitannya sama suatu kondisi yang kalau misalnya secara awam gitu ya, orang-orang atau mungkin di internet lah gitu ya, banyak yang bilang namanya economy class syndrome, alias kalau misalnya duduk lama di kelas ekonomi biasa di pesawat gitu kan, penerbangannya lama gitu, 12 jam, 14 jam, bengkak tuh kakinya tuh. Nah itu tuh sebenarnya kalau seperti itu apakah memang sudah pasti karena ada bekuan darah? Atau sebenarnya itu ya hal yang wajar aja kalau misalnya kamu duduk lama 12 jam, 14 jam gitu, Dok? Ya jadi memang tadi kan salah satu penyebabnya adalah stasis ya. Jadi kalau kita duduk lama di penerbangan mau kelas ekonomi, kakinya tertekuk terus, apalagi kalau kita mager ya, makanya tidur aja nih ya, males ya, disuruh jalan-jalan. Memang kan anjurannya tuh kalau kita harus berjalan-jalan di pesawat, di kakinya digerak-gerakin biar nggak jadi stasis aliran darahnya. Nah itu kalau kakinya bengkak ya bisa dua kemungkinan penyebabnya. Penyebab secara umum ya. Yang pertama ya kemarin yang kita bahas tentang CVI atau kayak varises di pembuluh darahnya. Nah itu karena klep di kakinya terganggu, ya kalau tambah lagi nggak gerak ya pasti dia akan bengkak nih. Nah tapi itu seperti varises. Yang kedua adalah yang ini nih, bisa terjadi DVT ya karena tadi imobilisasi atau dia memang punya faktor-faktor yang menyebab darahnya gampang ngebeku. Nah itu menyebabkan terjadinya DVT. Jadi belum tentu
oh bengkak nih, DVT belum tentu juga. Makanya harus diperiksa. Paling gampangnya periksanya ya nanti harus dilihat ya apakah bentukan kakinya bengkaknya gimana. Kemudian dilakukan prasat-prasat oleh dokter, diperiksa. Oh ini bentukannya sepertinya curiganya DVT. Kemudian kalau memang ada curiga DVT ya bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Lanjutannya apa? Yang sesimpelnya paling gampang diperiksa laboratorium. Nah dedimer tuh yang lagi hits kan sejak zaman era COVID. Dedimer nih tiap-tiap bentar dikit kaki bengkak orang-orang kayak otomatis pengen ke lab periksa dedimer gitu. Yang kedua adalah pemeriksaan ultrasound atau USG pembuluh darah. Nanti itu ditelusurin problemnya apakah tadi pembuluh darahnya bocor atau mampet. Nah itu bisa kelihatan. Tapi sebetulnya bentuk kaki bengkak karena DVT itu emang beda dok sama kaki bengkak karena hal yang lain gitu. Misalnya kayak karena keseleo misalnya atau apa gitu. Oke, ya kalau keseleo kan lebih karena biasanya keseleo itu kan di sendi ya. Jadi dia mungkin bengkaknya localized di sendi tertentu yang mengalami cedera sebelumnya. Jadi ada riwayat cedera. Nah kalau DVT itu biasanya ya bisa juga sih. Jadi pasien juga ada riwayat cedera atau riwayat operasi. Yang misalnya operasi dan tadi misalnya hip, panggul, lutut, ankle. Nah itu kalau tiba-tiba habis operasi itu berarti kan ada insult tertentu, stimulasi tertentu, tiba-tiba kakinya bengkak. Nah itu yang harus diperiksa gitu. Dan bentuk bengkaknya juga berbeda biasanya. Kadang kalau bengkak karena penyebab misalnya ini gagal jantung, biasanya rata-rata bengkaknya dua-dua kaki. Kalau DVT itu bisa di satu kaki tersebut, biasanya disertai nyeri. Kenapa nyeri? Ya karena darahnya nggak lancar. Kalau dia kayak CVI atau varises itu biasanya nggak nyeri-nyeri banget, tapi pegel sih. Nah kalau itu biasanya nyeri, bahkan bisa kemerahan gitu. Dan memang biasanya pasien mengeluhnya nyeri, bahkan kadang-kadang kalau kita dirawat inap pun dikasih obat yang sekelas morfin pun kadang-kadang masih kurang mempan gitu. Ya tergantung sih di mana letak bekuan darahnya. Gitu. Nah, tapi bengkaknya sendiri itu dok, itu apakah dia baru bengkak ketika ada trigger tertentu misalnya karena nggak gerak lama, atau dia bisa tiba-tiba aja bangun tidur bengkak gitu? Enggak, jadi kalau karena memang ada DVT ini, ada yang mampet, ya biasanya bengkaknya sepanjang waktu. Memang sih pagi-pagi biasanya karena memang tidak ada vena yang tertahan di kaki. Kalau kita berdiri, kita duduk kan vena kita di bawah itu tertahan. Aliran darahnya makin sulit. Nah, kalau tiduran kan sebenarnya lebih flat. Nah, biasanya tidak terlalu bengkak, tapi rata-rata sih bengkaknya sepanjang hari. Gitu. Tapi kalau yang ke orang keseleo kan bengkaknya sejak habis keseleo bahkan bisa ada memar, beda lah biasa. Beda. Nyerinya juga mungkin agak beda ya. Mungkin yang satu beda ada sih. nyeri yang tajam, ada yang tumpul, ada apa betul, gitu ya. Oke, nah jadi Sobat Mandaya ini perlu di note berarti dok ya gitu kan. Jadi kalau misalnya kakinya udah sering bengkak gitu ya, terus dan bahkan ketika nggak lagi pergi jauh gitu ya, kakinya sering bengkak di bisa salah satu, bisa dua-dua ya, tergantung ya itunya. Terus agak ada nyeri juga gitu, itu udah harusnya mungkin konsul dulu lah gitu ya. Karena, nah ini mungkin nanti lanjut gitu ya. Biasanya kalau orang kakinya bengkak itu biasanya dipijat, benar-benar sih, atau dikompres gitu. Nah ini nih si DVT ini kalau dilakukan hal-hal itu tuh bahaya nggak sih dok sebenarnya? Oke, nah ini dia yang sebenarnya yang poin membahayakannya. Jadi memang di masyarakat awam kalau agak bengkak mungkin disangka masalah tulang atau otot, sehingga mereka suka gitu. Ke tukang urut sih ya. Jadi dipijit. Nah disitulah suka salahnya, suka salah kaprahnya. Ya kalau memang otot dan itu ya alhamdulillah bisa sembuh. Tapi kalau memang ternyata bengkaknya karena bekuan darah, ada si DVT. Nah kalau sekalinya kita pijit-pijit itu pembuluh darah lepas karena dia ya apalagi kalau dia masih baru. Atau kalau kita lihat itu dia masih encer, masih lunak banget ya. Jadi nempel di dinding pembuluh darah tuh masih nempel-nempel antara mau nempel enggak. Jadi masih lunak lah gitu. Jadi kalau dengan manipulasi dipijit, itu biasanya dia bisa lepas. Nah itulah dia menyebabkan terjadinya kejadian fatal lagi namanya emboli paru. Emboli paru itu adalah salah satu gawat daruratan. Selain serangan jantung akut, kemudian serangan aorta akut. Nah, emboli paru ini juga kenapa dia bisa membahayakan ya? Karena kalau tidak dideteksi, apalagi kalau pembuluh darah yang utamanya kesumbat karena si DVT-nya dari kaki pindah ke pembuluh darah ke paru. Jadi pembuluh darah ke paru bisa dibayangkan, jadi tiba-tiba pembuluh darah ke paru stop, udah. Jadi kalau pembuluh darah paru stop, nggak ada darah yang masuk ke jantung lagi karena kan dari paru yang udah dibersihin sama si paru, nanti dia akan balik ke jantung. Nah, tiba-tiba jantungnya kosong, nggak ada darahnya, gitu. Nah, jadi menyebabkan gangguan. Jadi gangguan, kemudian jadi
jantung kanannya juga tiba-tiba berdilatasi atau melebar secara besar karena dia nggak bisa ngeluarin darah ke paru-paru. Jadi kelihatan kalau kita USG echo kardiografi, jadi jantung kanannya akan bekerja sekuat tenaga bahkan gitu. Lama-lama jadi failure juga gitu. Nah, jadi akibatnya darah nggak ada menyebabkan mortalitas atau angka kematiannya tinggi, Dok. Bahkan bisa di literatur dikatakan sekitar 25-65% kalau memang bekuan darahnya itu gede banget di pangkal pembuluh darah pulmonary artery atau pembuluh darah ke arah paru. Ke arah paru. Gitu. Oke, jadi hal yang kita kira simpel gitu kan. Oke, kaki bengkak mungkin orang kayak ya udahlah ntar juga besok sembuh gitu kan, atau ya mungkin bisa kali dipijit-pijit, tapi ternyata kalau memang bengkaknya karena DVT atau karena ada bekuan darah, ketika bekuan darah itu lepas gitu, justru itu jadi fatal banget. Itu jadi fatal banget gitu ya. Dan itu juga kadang bisa meninggal dalam waktu hitungan jam atau cepet cepet ya? Karena pembuluh darahnya dibayangkan nggak ada yang ke paru-paru, nggak mungkin gitu. Jadi berarti kalau jantung benar-benar fatal. Kan ya, makanya angka kematiannya pun juga tinggi, apalagi kalau untuk yang besar bekuan darahnya dan tidak terdeteksi. Nah, memang yang nggak enaknya kalau orang sakit dada itu pasti jantung nggak ya, jantung nggak ya. Nah, kalau ini gejala-gejalanya kadang-kadang nggak spesifik. Artinya misalnya gejalanya tuh biasanya sesak nafas, tapi sesak nafas kan diagnosis banding atau penyebabnya tuh banyak. Sesak nafas, sakit paru bisa, sakit jantung bisa, penyakit-penyakit yang lain, penyakit ginjal pun juga bisa. Nah, itu kalau sesak tiba-tiba, nah itu kita harus curiga karena memang belum tentu emboli paru, tapi kita harus memikirkan. Betul. Gejalanya tuh bahkan kadang-kadang orang langsung pingsan. Ya karena darahnya langsung drop berkurang, gitu. Langsung drop, tensinya turun. Biasanya tuh sampai bisa gangguan hemodinamik, tensinya turun, kemudian perfusi atau aliran darah ke ujung-ujung kaki, ke ginjal, ke otak jadi turun, makanya bisa pingsan pada beberapa kasus yang sudah sangat berat. Begitu. Oke, jadi ini edukasi yang penting banget gitu ya. Maksudnya ketika ada riwayat kakinya bengkak, apalagi udah sering gitu ya, misalnya kayak sehari-hari kok kakinya bengkak mulu gitu, apalagi ada nyeri gitu kan. Terus abis dipijit-pijit kok tiba-tiba sesak napas gitu. Langsung ke IGD aja ya Dok, kayak gitu ya. Iya, betul-betul langsung diperiksa lah ya. Kalau memang masih bisa ditahan ya bisa ke polisi, tidak bisa kita periksa. Tapi intinya ya waspadalah. Siapa aja sih golongan-golongan yang harus waspada nih? Sekarang kita lo ngomongin ya yang tadi nih, bengkak yang model mana sih yang harus itu. Yang pertama ya memang bengkak yang sudah ada riwayat sebelumnya. Ada juga pasien yang memang ada DVT sebelumnya nih. Misalnya pas zaman COVID pernah nih DVT, sekarang bengkak lagi. Nah itu udah nggak boleh pijit-pijit ya. Terus yang kedua pasien yang memang habis menjalani operasi besar. Yang tadi operasi besar tuh artinya operasi yang menyebabkan dia imobilisasi sebenarnya. Jadi biasanya itu tadi pasiennya total hip, di pinggul, total knee yang di lutut. Dokter pun juga akan memberikan profilaksis atau obat pengencer darah untuk mencegah terjadinya DVT. Nah, kemudian ketiga ada pasien dengan riwayat keluarga. Jadi kalau ada riwayat keluarga kita ada masalah DVT, ya takutnya juga ke kitanya in the end mungkin bisa kena juga. Jadi memang ada faktor-faktor genetik juga. Yang pasien yang memang tadi imobilisasi lama nih, long flight, nggak gerak-gerak, nah itu juga bisa menjadi faktor risiko. Tiba-tiba kalau udah habis dari pulang long flight kakinya bengkak ya harus diperiksa. Jangan asal langsung ke tukang pijit nyampe di Jakarta minta dipijit gitu. Atau pasien yang memang ada autoimun, itu juga kan makin banyak ya autoimun belakangan. Kalau ada gangguan dari pembekuan darah, itu dia juga bisa mudah ngebeku. Yang terakhir adalah pasien dengan cancer. Ya, pasien cancer juga banyak kan belakangan. Jadi cancer itu sendiri kan jahat. Salah satunya juga terhadap darah sendiri, dia menyebabkan darahnya juga gampang ngebeku. Jadi orang-orang cancer kalau kakinya bengkak, nggak usah pakai pikir-pikir dibawa ke tukang pijit. Jadi harus diperiksa karena high likely mungkin jangan-jangan itu karena DVT. Ya, kalau untuk kita mendeteksi DVT di kaki itu tadi kita bisa ngelihat USG ya dengan lab juga. Kalau untuk di paru itu biasanya kita lihat dulu dari ekokardiografi. Ekokardiografi adalah pemeriksaan USG jantung. Jadi kita bisa lihat USG jantungnya, jantung kanan tuh biasanya yang terlibat. Jantung ada kiri sama kanan. Nah, kalau jantung kanannya ada pelebaran, membesar, dan gerakannya juga seperti ada gangguan untuk ke arah paru, nah itu kemungkinan besarnya ada sesuatu yang mampet di ujungnya di pembuluh darah paru. Baru akhirnya di CT scan.
Nah, dari CT scan, kalau CT scan kan udah jelas banget nih kelihatan anatomi, pembuluh darah parunya, kemudian kelihatan banget nih bekuan darahnya. Disitulah baru terdiagnosis. Tapi memang tetap awalnya memang dari masalah kaki dulu. Kalau misalnya kita sudah terdeteksi, bukan kita lah, maksudnya ada seseorang gitu yang sudah terdeteksi. Jangan ya, jangan kita. Maksudnya ada orang yang sudah terdeteksi DVT gitu ya. Nah itu pengobatannya tuh pakai apa sih dok? Nah, apakah dioperasi atau dikasih obat biar lepas aja, lepas, jangan lepas. Buat apa? Mengencerkan. Mengencerkan. Oke. Jadi secara umum pengobatannya apa aja? Yang pertama bisa secara surgical, secara bedah, kemudian secara endovaskular dilakukan banyak sih teknik-tekniknya, mulai dari teknik aspirasi atau menyedot bekuan darah tersebut, kemudian yang kedua bisa dengan cara menghancurkan dulu, kemudian disedot, atau yang ketiga dengan memberikan obat trombolitik namanya, obat pengencer darah yang amat sangat kuat, trombolitik tapi intra kateternya di dalam bekuan darah tersebut. Dibiarin nanti biasanya tetap masuk kateter, ditinggalin tuh kateter di sana mungkin 12-24 jam, nanti besok dievaluasi ulang. Kalau masih banyak bisa dilanjutkan. Nah, itu yang secara lebih konservatifnya. Tapi itu tetap melakukan tindakan suatu kateter. Yang kedua ya secara dengan obat saja atau medikamentosa dengan minum pengencer darah atau disuntikin pengencer darah begitu. Nah, kalau udah sampai ke emboli, nah kalau udah nyampe di emboli paru, itu juga kita lihat-lihat dulu. Pertama, kalau memang pasiennya ada gangguan hemodinamik, itu tensinya turun, gangguan perfusi darahnya sampai ke ujung kaki akral, ujung-ujung jarinya dingin, udah sampai shock kayak gitu. Nah, apalagi memang bekuan darahnya besar, nah itu indikasi untuk dilakukan tindakan. Yang kedua adalah kalau pasien memang resiko menengah sampai tinggi dengan bekuan darahnya agak-agak masif atau agak banyak lah. Nah, itu indikasi untuk dilakukan tindakan segera. Tindakannya apa? Ya sama, tadi dilakukan seperti kateter. Ditinggalin kateter, yang paling gampang dikasih obat pengencer darah, ditinggalin selama 24 jam misalnya. Nanti kita evaluasi lagi. Atau yang kedua sama, persis yang tadi. Bisa kita sedot, aspirasi, atau dilakukan dengan macam-macam sih sekarang. Bahkan ada ultrasound dan lain-lain nanti untuk menyedot dari bekuan darah tersebut. Gitu. Dok, saya dapat bocoran nih. Katanya Dokter Suci sudah melakukan prosedur atau teknik pengobatan untuk emboli paru yang masih agak jarang di Indonesia. Katanya namanya agak susah, saya contek dulu. Namanya adalah trombektomi mekanikal arteri pulmonal dengan aspiration device. Oh iya, oke. Itu gimana? Kayak susah banget kayaknya. Belibet ya. Itu gimana? Maksudnya gimana? Pokoknya yang kebelibet kita bikin simple. Intinya itu kita menyedot, mengaspirasi dari bekuan darah tersebut yang tadi saya sebut. Jadi indikasinya adalah kalau pasien-pasien yang bekuan darahnya banyak, melibatkan pembuluh darah cabang-cabang yang besar atau pembuluh darah paru yang utama. Yang kedua adalah pasien yang memang ada gangguan hemodinamik yang tadi. Nah, caranya gimana ya? Caranya intinya kita lakukan aksesnya dari pembuluh darah paha, kemudian kita masuk ke pembuluh darah paru. Nanti dari pembuluh darah paru itu disedot. Nah, jadi ada alatnya itu dia seperti kateter yang besar, tapi dia bahkan dia punya AI sendiri, jadi dia bisa nyedot tuh, dia nyedot bekuan darah tersebut, jadi sedot bekuan darahnya, akhirnya yang mampet tadi bisa kesedot gitu. Jadi ada macam-macam sih teknologinya. Ada lagi teknologinya yang lain dengan bekuan darahnya dipecah dulu dengan gelombang ultrasound, kemudian diaspirasi, atau lagi gitu. Jadi ya macam-macam ada untuk mengambil trombus tersebut. Intinya trombus tersebut harus diambil karena kalau kita mengandalkan tubuh kita sendiri memecahkannya, kalau dia kecil ya oke lah ya. Tapi kalau dia besar banget sampai menyumbat, sampai mengganggu, ya sampai tahun depan juga nggak habis-habis kalau kita mengandalkan obat-obat saja gitu. Jadi kita butuh suatu alat yang bagus untuk menyedot bekuan darah tersebut, menghancurkan, kemudian disedot gitu. Jadi udah lebih plong jalannya, nggak ada yang mampet gitu. Berarti trombektomi itu istilah berarti si trombusnya atau si bekuan darahnya itu diambil atau diangkat atau disedot lah, apapun itulah ya, pokoknya dihilangkan lah ya. Kalau dulu kan dilakukan secara surgical itu dibedah. Dioperasi tapi dibuka angka kematiannya itu tinggi banget. Jadi apalagi di Indonesia ya. Jadi memang setahu saya itu untuk surgical embolektomi, apalagi kalau pasiennya akut, fase akut, itu angka kematiannya pun sangat tinggi banget. Makanya kita mengandalkan secara
endovaskular. Endovaskular tuh dengan secara perkutan atau dengan kateter. Karena kalau di bedah susah karena kan harus ngebuka toraks seperti kayak orang operasi jantung lah ya. Jadi kalau ini bener langsung menuju ke itunya aja gitu ya. Jadi bahkan kita pun pasiennya juga masih sadar, jadi pasiennya nggak harus gitu. Jadi nggak harus bius total berarti? Enggak, pasiennya juga masih sadar gitu. Jadi kita sedot bekuan darahnya. Jadi suatu prosedur yang kayaknya dulu tuh kayaknya serem kalau dibayangin sama orang awam gitu ya. Harus ya dioperasi seperti itu gitu kan. Terus tapi ternyata sekarang bahkan bisa dilakukan sambil nggak dibius total gitu ya? Iya, sambil nggak dibius total. Berapa lama tuh dok biasa pekerjaannya? Ya sejam juga nggak, ya sejaman lah ya. Sejam ya mungkin sama persiapan lah ya. Persiapannya ya. Sejam ya. Cepat juga ya. Terus habis itu bisa langsung pulang atau nginep? Ya pasti nggak langsung nginep karena kan harus dikasih maintenance obat pengencer darah. Gitu. Tapi habis itu ketika si emboli itu sudah hilang, itu efeknya tuh langsung kerasa ke pasien. Iya, jadi kalau pasiennya apalagi memang ada gangguan hemodinamik, biasanya tensinya akan naik, nadinya akan turun gitu. Jadi akan terjadi perbaikan hemodinamik. Hemodinamik itu apa ya? Tekanan darah, nadinya pasien, saturasinya. Tadi mungkin saturasinya turun, sekarang udah jadi naik, nadinya turun, tensinya juga naik. Gitu kan biasanya kalau pasien kayak gitu yang berat banget, tensinya akan rendah. Terus ya, karena kompensasi, karena dia nggak bisa darahnya lewat ke paru-paru. Gitu. Dan kalaupun tadinya ada gejala bahwa kakinya bengkak terus, itu juga udah hilang gitu ya berarti setelah diangkat. Nah kalau masalah kaki itu beda lagi, itu DVT. Nah DVT-nya kalau memang mau dilakukan tindakan ya disedot biasanya juga tetap kita harus kasih pengencer darah. Berapa lama kita kasih pengencer darah? Ya kita sambil kita cari penyebabnya. Kalau pasien pertama kali nih kakinya bengkak, sebelumnya nggak ada. Berarti kan tiba-tiba spontan, nah itu biasanya harus jangka panjang kita memberikan obatnya. Tapi kalau pasien memang ada insult, operasi aja, lain-lainnya nggak ada problem penyakitnya, ya biasanya setelah dia hilang 3 bulan, 6 bulan, kalau udah hilang udah stop pengencer darahnya. Bisa diobati dan hasilnya juga baik. Hasilnya gitu juga ya? bagus, jadi dengan secara endovaskular dengan perkutan juga hasilnya sangat bagus sih sebenarnya. Apalagi kalau untuk pertolongan pertama yang memang benar-benar ada gangguan segala macam ya, karena risiko tinggi nggak mungkin juga akan dilakukan operasi. Makanya harus datang di dalam waktu yang bagus ya. Artinya kalau kita udah terlambat justru ada golden periodnya nggak sih dok? Nggak ada kayak operasi jantung, tapi bukan operasi, nggak serangan jantung, tapi ini biasanya yang kita sebut akut itu dari bawah 2 minggu. Jadi selama masih 2 minggu, ya tapi as soon as possible lah. Semakin kita terlambat ya pasti udah ada gangguan di jantungnya sendiri, juga tensinya turun dan lain-lain, dan itu yang menyebabkan angka mortalitasnya tinggi. Jadi tidak jarang kita menemukan pasien yang udah megap-megap banget, saturasi udah turun ya, kalau kayak gitu mau dia lakukan tindakan apapun juga sudah terlambat gitu. Jadi memang jangan sampailah kondisi kita terlambat ya langsunglah rujuk, karena itu kan nggak semua tempat, misalnya kita di rumah sakit puskesmas ya kan mungkin nggak bisa, jadi harus langsung dirujuk ke rumah sakit besar, center yang bisa melakukan tindakan. Bahkan kalau di Amerika itu ada sistem emboli paru secara nasional, jadi untuk referral hampir sama kayak kita pasien STEMI, pasien serangan jantung. Jadi kalau ada suatu di daerah, nanti ada referral center nih, ada center untuk PE, untuk melakukan tindakan revaskularisasi segera. Jadi ada senternya, jadi kalau kita nggak bisa, langsung dikirim. Jadi ada komunikasinya, jadi kayak tersentral di suatu di negara gitu. Tapi sebetulnya kejadian atau kondisi DVT dan PE ini di Indonesia sendiri tuh underdiagnosed nggak sih dok? Iya benar-benar. Dia memang sering underdiagnosed. Jadi mungkin ngehnya setelah ini bengkak kok udah lama-lama, kok udah setahun nggak hilang-hilang ya, ternyata udah jadi trombus yang memang udah agak mengeras, yang memang udah nggak bisa diapa-apain gitu. Bahkan kadang-kadang pasien nih udah sering-sering bengkak, nah ternyata lolos dikit-dikit nih ke paru. Itu namanya lama-lama bikin tekanan di parunya tinggi, pulmonal arterinya tinggi. Nah itu juga jadi kronik namanya, jadi kronik tromboemboli paru. Nah itu juga bahaya juga, karena pasien jadi jatuh-jatuhnya jadi udah end stage, jadi sesak mulu. Nah kalau gitu juga udah harus lakukan tindakan yang lain lagi gitu. Jadi emang jadi kalau kita diemin aja bisa lolos juga dikit-dikit, karena kita kan nggak sadar ya.
Oke, nah itu Gitu. tadi ya Sobat Mandaya gitu ya, bahwa harus diperhatikan alurnya gitu kan dari awal. Gejala yang paling sering terjadi itu adalah kaki bengkak gitu ya, tanpa sebab yang mungkin nggak terlalu jelas gitu ya. Kalau misalnya untuk pasien-pasien habis operasi yang tidak yang bisa penting harus bergerak, ada pasien yang berisiko tinggi. berisiko itu harus tinggi, waspada yang harus tadi kita waspada. bahas. Betul, itu harus waspada. Kalau misalnya sudah ada gejala yang khas tadi yang udah dijelaskan sama Dr. Suci gitu ya, segera konsultasi sebelum terlambat karena sudah ada pengobatannya. Dan pengobatannya justru kalau misalnya masih kondisi yang istilahnya stage-nya masih awal atau kondisinya masih belum terlalu parah, ya bisa dengan obat-obatan aja gitu kan. Jadi nggak harus ditusuk-tusuk apa gitu ya. Enggak. Jadi bahkan tusuk pun juga nggak harus bis total juga gitu kan. Jadi kayak ya, sebelum terlambat periksalah gitu, jangan takut gitu karena nggak akan maksudnya nggak akan dibedah sampai gimana gitu nggak kan gitu. Jadi boleh dicek gitu, konsultasi ke Dr. Suci gitu ya. Oh iya boleh. Jadi terutama biasanya ini memang usia muda bisa, tapi biasanya kebanyakan yang udah usia mungkin paruh baya gitu dok ya, kebanyakan ya gitu ya. Mungkin para tante-tante, ibu-ibu yang suka traveling gitu tadi ya. Iya, sama yang saya suka menemui adalah ya mohon maaf itu pasien yang cancer itu juga sering. Jadi maksudnya salah satu yang tadi kita bahas ya komplikasinya itu. Jadi memang kalau kita ada masalah itu kadang-kadang nih justru dilema tuh kalau pasien cancer karena mereka juga selain faktor pembekuan darahnya terganggu juga gampang berdarah. Itu dia. Betul. Jadi kalau kayak gitu kita bahkan nggak bisa ngasih pengencer darah. Betul. Nah disitulah kita ada namanya IVC filter. IVC filter itu dia kayak payung. Dok, jadi payungnya itu kita pasang saringan gitu di pembuluh darah vena cava inferior. Jadi dia nggak naik ke atas. Tujuannya adalah kalau kita punya DVT, dia nggak naik ke dalam emboli paru. Jadi tujuannya untuk mencegah emboli paru gitu. Jadi buat pasien-pasien yang memang sama sekali nggak bisa dapat pengencer darah, itu adalah life saving juga tuh dipasang IVC filter. Makanya jadi buat teman-teman yang memang ada faktor risiko yang tadi sudah kita bahas, ya kalau memang ada sesuatu dan lain hal sampai perdarahan nggak bisa dapat obat pengencer darah juga bisa kita lakukan pencegahan untuk menjadi emboli paru gitu. Nah tadi di awal tuh saya udah khawatir, nih kayaknya bakal susah nih pembahasannya. Tapi ternyata Dr. Suci jago loh jelasinnya loh. Gitu Mas. ke Sobat Mandaya gitu, jadi jelasinnya tuh bahasanya tuh nggak terlalu ribet, nggak terlalu susah, nggak terlalu medis lah gitu. Jadi kan orang juga akan lebih paham lah gitu. Iya betul-betul. Karena karena kan jadi mumet tadi ngomongnya jadi apa sih berkebelimbet banget. Karena penting gitu kan, ini edukasi yang penting banget gitu karena ya itu gejalanya yang sangat-sangat umum dan bisa dialami sama semua orang gitu kan. Bahkan yang tadi yang operasi ACL aja bisa, ternyata di luar dugaan bisa kena gitu kan. Jadi ya benar-benar harus dikenalin lah gitu ya gejala dan pengobatan tandanya. Oke. Thank you atas ilmunya hari ini, edukasinya, dan ini kita udah tahu banyak hal tentang DVT atau tentang bekuan darah atau trombosis lah ya. Jadi Sobat Mandaya waspada, jangan ragu untuk konsultasi, dan sekali lagi jaga kesehatan ya dok ya. Karena misalnya pun udah ditangani bisa balik kalau misalnya nggak di maintenance, nggak di maintain juga kan kondisi kesehatannya. Oke. Jadi thank you Sobat Mandaya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you, bye bye.